Mohon maaf untuk sementara suara saya menjadi satu-satunya. Nanti kalau ibu-ibu mau bicara silakan dihidupkan lagi speakernya. Ya, saya mencari-cari nama-nama dalam Alkitab. Sebetulnya banyak nama wanita yang bisa kita bahas, tetapi saya ingat saya pernah menyebut beberapa nama ini ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus menurut Santo Matius. Ya, saya menemukannya dalam silsilah Tuhan Yesus menurut Injil Santo Matius. Itu ada dalam Injil Santo Matius bab yang pertama ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita baca bersama saja. Silsilah Yesus Kristus menurut Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Ishak memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron. Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab. Aminadab memperanakkan Nahason. Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam. Rehabeam memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat. Yosafat memperanakkan Yoram. Yoram memperanakkan Uzia. Uzia memperanakkan Yotam. Yotam memperanakkan Ahaz. Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye. Manasye memperanakkan Amon. Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sialtiel. Sialtiel memperanakkan Jerubabel. Jerubabel memperanakkan Abihud. Abihud memperanakkan Eliakim. Eliakim memperanakkan Adzor. Adzor memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Achim. Achim memperanakkan Eliud. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Nah, para ibu bapak, ada bapaknya kan ya, yang di belakangnya ibu-ibu, kalau tidak ya para ibu semuanya. Sesudah membaca Matius bab 1 ayat 1 sampai dengan 17, ada 14 keturunan kali 3 kali. Artinya ada 42 keturunan. Dan masing-masing nama disebut 2 kali. Saya tanya, ibu-ibu masih bisa menghafal atau menyebutkan 5 nama secara berurutan? Saya juga tidak hafal ibu-ibu, tetapi ini semua mari kita lihat. Apakah ibu-ibu memperhatikan bahwa dalam silsilah ini, misalnya ini, saya tulis dengan huruf merah. Itu adalah nama-nama perempuan yang ada di dalam silsilah ini. Mengapa? Ibu-ibu boleh diketahui bahwa di dalam silsilah orang Timur, terutama Timur Tengah juga, biasanya yang ada
hanya nama laki-laki. Mohon maaf ibu-ibu ya, memang begitu nyatanya. Coba yang membawa nama marga, marganya bapak atau nama marganya ibu? Sorry ya, ini memang kenyataannya begitu masyarakat kita. Tetapi aneh, Matius di sini menuliskan silsilah Tuhan Yesus yang sangat istimewa karena ada 42 keturunan. Silsilahnya ibu bapak di rumah sudah berapa keturunan? Kalau orang Jawa, keturunan yang mengikat itu hanya 5 keturunan. Sesudah 5 keturunan, itu artinya sudah, istilah bahasa Jawanya itu sudah mindo. Sudah mindo itu artinya sudah pisah simbah ping pindo, artinya sudah berpisah kakek nenek 2 kali, itu wis entuk dadi bojo. Artinya sudah boleh saling menikahi. Tetapi sebelum keturunan itu masih belum boleh ibu bapak, ibu-ibu. Ya, tetapi biarkanlah. Silsilah Matius ini luar biasa karena 42 keturunan. Mungkin nanti yang bisa mengalahkan silsilah ini hanya orang-orang Batak. Orang Batak itu mempunyai silsilah di rumah, wah luar biasa juga. Tetapi mari kita lihat beberapa catatan ini sebelum kita melihat 5 nama perempuan yang ada. Ini saya tunjukkan beberapa catatan teknis. 14 keturunan itu didapat dari 7 kali 2. 7 adalah angka kepenuhan orang Yahudi. Nah, pertanyaannya, dunia dicipta dalam berapa hari? 7. Nah, kalau yang menjawab 7, itu pasti sekolah minggunya belum lulus. Silakan membaca Alkitab sekali lagi, kita bisa dunia diciptakan dalam 6 hari. Nah, hari ke-7 itu adalah hari kegenapan, hari kepenuhan. Pada hari ke-7 itu Tuhan Allah beristirahat. Nah, kalau begitu angka 7 itu angka kepenuhan. 7 keturunan itu sudah 1 putaran penuh. Ada yang menghafal sebutan keturunan untuk orang Jawa, misalnya keturunan pertama disebut anak, ya kan? Keturunan kedua cucu, ketiga cicit, keempat sanggah, kelima apa ya? Gantung ciwir. Terus Buyut. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara terkasih yang sempat memperhatikan, jadi untuk orang Jawa kepenuhannya angkanya bukan 7 tetapi 5. Maka sampai keturunan kelima itu masih terikat. Belum saling menikahi. Ya. Harinya pun juga orang Jawa itu dibagi 5. Kalau kita kan mempunyai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 7 sesuai dengan hari-hari orang Yahudi. Tetapi orang Jawa angka kepenuhannya 5. Pon, Pakde, Kliwon, Legi, Anis. Nah, kalau kembali ke pon lagi itu sudah 1 putaran. Ahad, Senin, Talata, Rabu, Kamis, terus Jumat, terus nanti Sabatnya itu hari yang
Ketujuh, sorry. Itu kalau orang Yahudi. Lah, kalau 7 saja sudah genap, sekarang Santo Matius menuliskan silsilahnya 7 kali 2 kali. Artinya apa? Artinya genap banget, udah gitu aja ya. Nah, ini catatan yang kedua, ibu-ibu. Dari 14 keturunan kali 3 kali, itu dibagi begini. 14 keturunan pertama adalah masa para bapak bangsa. Ayat 2 sampai ayat 5. Masing-masing masa ini, masa para bapak bangsa, masa yang kedua masa raja-raja, dan ketiga adalah masa generasi tanpa harapan karena ada di pembuangan, masing-masing mempunyai kekasan yang luar biasa. Mari kita lihat. Keturunan pertama masa para bapak bangsa ayat 2 sampai 5. Dari Abraham. Mengapa? Karena Abraham adalah bapak bangsa yang pertama untuk orang Yahudi. Nanti berbeda dengan kalau ibu-ibu memperhatikan silsilah Yesus menurut Injil Santo Lukas. Menurut Injil Santo Lukas, Yesus itu bukan hanya kepenuhan untuk orang Yahudi seperti ditulis oleh Paulus. Menurut Lukas, Yesus itu adalah kepenuhan untuk segala bangsa. Maka silsilah paling jauh bukan lagi Abraham, tetapi adalah Adam. Itu menurut Lukas. Tetapi untuk kali ini nggak usah dipermasalahkan dulu ya. Mari kita kembali ke masa yang pertama. Masa pertama adalah masa para bapak bangsa. Masa ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan tumbuhnya bangsa Israel menjadi bangsa yang besar dari keturunan Abraham, pelan-pelan bertumbuh sampai akhirnya dipanggil sebagai bangsa terpilih. Nah, sesudah pembuangan, mohon maaf, bukan sesudah pembuangan, maksud saya sesudah hari Paskah keluaran dari Mesir, mereka tumbuh menjadi semakin dekat dengan Tuhan karena kemudian Allah menyapa dan memilih Israel menjadi bangsa dan juga pilihannya. Baru kemudian pada masa yang kedua, 14 keturunan kedua, masa raja-raja. Pada masa ini ditandai dengan makin berjayanya Israel. Tetapi pada masa ini juga ditandai dengan runtuhnya iman kepada Yahweh. Karena apa? Karena pada masa raja-raja ini memang Israel menjadi bangsa yang besar, mempunyai negara yang kuat, tetapi dengan dipilih adanya raja, maka iman mereka pun juga menjadi sangat terpengaruh oleh situasi bangsa-bangsa di sekitar. Maka pada akhir masa raja-raja ini keruntuhan Israel menjadi nyata. Maka kemudian masuk ke masa yang ketiga, 14 keturunan ketiga, ini adalah generasi tanpa harapan. Karena mereka ada di pembuangan, identitas mereka sebagai bangsa terpilih hancur. Yaitu tidak ada bait Allah. Pemimpin formal juga tidak ada, nabi juga tidak ada, udah nggak karu-karuan pokoknya. Tetapi justru pada fase tanpa harapan inilah kemudian muncul kelompok miskin Yahweh, Anawin Yahweh, Ibu Maria dan juga Bapak Yosef diyakini merupakan bagian anggota kelompok kecil Anawin Yahweh, itu yang menjaga kemurnian iman. Oke, sampai di sini ini catatan teknis ya. Mari kita masuk ke catatan ini.
Nah, tadi saya katakan ada 5 nama wanita. Karena pendengarnya ini ibu-ibu semua, maka 5 nama wanita saya sebut. Yang pertama adalah Tamar. Ibu-ibu tolong catatan nomor telepon ini nanti boleh dilihat ya di Alkitab ibu-ibu, Yehuda dan Tamar. Ini ada dalam kitab Kejadian bab 38 ayat 1 sampai dengan 30. Ibu-ibu hafal kisahnya? Nah, mari kita lihat. Sekedar cerita ya, ibu-ibu biar lengkap pemahamannya tentang kelima wanita ini. Yang pertama adalah Tamar. Siapa Tamar? Tamar, mohon maaf, sebetulnya tadinya bukan istrinya Yehuda. Tamar itu awalnya adalah siapa? Mantunya Yehuda. Aneh kan? Tamar itu adalah mantunya Yehuda. Ceritanya Yehuda itu sudah mempunyai 3 anak laki-laki. Anaknya yang pertama namanya Er. Nah, Er ini dinikahkan, dikawinkan dengan Tamar. Tetapi sebelum Er ini punya anak, mohon maaf, sebelum Tamar punya anak, Er suaminya mati. Nah, oleh karena itu adiknya si Onan mempunyai kewajiban harus kawin sama janda kembang Tamar. Istilah orang Betawinya harus naik ranjang. Tetapi si Onan ini orangnya mikirnya begini ibu-ibu. Waduh, kalau saya kawin sama Tamar, nanti kalau saya punya anak, anaknya itu bukan anak saya, tetapi statusnya adalah anaknya si Er. Maka setiap kali Onan menghampiri Tamar, mereka ML begitu, kalau anak zaman sekarang. Kalau ML, apa yang dilakukan Onan? Semennya dibuang keluar. Nah, perbuatan macam Onan ini kemudian zaman sekarang disebut apa? Disebut onani. Karena perbuatannya macam Onan. Maka si Onan pun juga mati sebelum Tamar punya anak. Nah, Yehuda ini mikir, waduh, anak saya yang ketiga Sheila ini kalau saya kawinkan dengan Tamar, jangan-jangan nanti juga mati seperti kakak-kakaknya. Wah, maka oleh Yehuda, Tamar disuruh pulang dulu. Tetapi ibu-ibu, sekalipun Tamar ini jadi janda pulang ke rumah orang tuanya, ikatan pernikahan antara keluarga Tamar dan keluarganya Yehuda itu masih tetap. Tidak boleh Tamar itu tanpa izin mertuanya menikah lagi dengan laki-laki lain. Nggak boleh. Tamar masih tetap menantunya Yehuda. Maka alasannya si Yehuda itu begini, Sheila masih kecil, sana pulang dulu sambil menunggu Sheilanya besar. Kalau zaman sekarang mungkin ibu-ibu bilang, anakku masih kuliah, pulang sana dulu. Lah, maka kemudian Tamar menjanda di rumah orang tuanya. Lama menjanda, Sheila udah gede, kok tidak segera dipanggil dikawinkan sama Tamar. Maka Tamar yang gergetan ini kemudian turun ke jalan. Wanita Timur Tengah kalau turun ke jalan gimana Ibu? Nggak ada wanita Timur Tengah itu seperti Bu Patricia gitu datang tanpa memakai, harus memakai cadar penuh full face.
tidak hanya pakai masker, tetapi harus pakai cadar. Paling banter ninggal loket kecil di matanya gitu sedikit gitu. Ya, nah, si Yehuda ini memang juga orang yang selebor. Karena apa? Sementara Tamar disuruh pulang menjanda, Yehuda ditinggal mati istrinya. Maka si Yehuda juga jadi duda. Tapi istilah saya, mohon maaf, biar ibu-ibu gampang mengingat, Yehuda ini dudanya itu duda ulama. Ulama itu udah lanjut, masih atraktif. Nah, gitu. Ulama udah lanjut, masih atraktif, masih aktif. Maka Yehuda ini ngajak jalan-jalan teman-temannya. Yuk, hidup sebagai duda di sini di rumah, apalagi ada COVID begini di rumah terus, bosen jalan-jalan yuk. Nah, mendengar si Yehuda mau jalan-jalan, si Tamar ini malah ngetem di pinggir jalan, memakai cadar penuh, maka juga tidak ketahuan itu si Tamar. Yehuda ini melihat perempuan plat kuning begitu di pinggir jalan, digodain. Nah, mulanya pura-puranya Tamar nggak mau, dirayu-rayu. Silahkan baca sendiri deh ibu-ibu, kalau membaca sendiri lebih romantis daripada bayangan ini. Lalu akhirnya apa? Yehuda itu menghampiri Tamar dengan janji besok dia akan dibayar dengan kambing. Tetapi si Tamar bilang, kamu nggak bawa kambing gitu kok. Yehuda bilang, loh orang kaya jalan-jalan masa bawa kambing. Udah, nanti kalau kamu mau, silahkan membawa tongkat saya ini ke keluarga Yehuda dan kamu akan segera mendapat kambing. Yang diberikan oleh Yehuda bukan hanya tongkatnya, tetapi juga cincin keluarga, stempel keluarga Yehuda itu diserahkan kepada Tamar. Selang beberapa bulan di kampungnya Tamar terjadi heboh. Karena apa? Tamar get pregnant. Nah, Tamarnya itu, maka Yehuda mendengar kabar dari tetangga-tetangganya Tamar. Yehuda, menantumu Tamar itu kan belum kamu nikahkan dengan anakmu yang terkecil Shelah. Tetapi sekarang itu kok perutnya udah gede. Jangan-jangan Tamar itu berlaku sundal. Maka Yehuda marah. Yehuda marah, lalu apa? Melabrak, bahasa Gunung Kidulnya itu melabrak Tamar, mendatangi Tamar, marah-marah. Tetapi Tamarnya tenang-tenang saja. Kenapa? Pak, nggak usah marah-marah, Pak. Karena bapaknya bayi yang ada dalam kandungan ini adalah laki-laki yang punya ini. Yang ditunjukkan apa ibu-ibu? Yang ditunjukkan adalah tongkatnya Yehuda dan cincin keluarganya. Langsung si Yehuda nggak bisa berkutik. Nah, sekarang berhenti di sini dulu. Ibu-ibu mau saya tanya. Di antara ibu-ibu, adakah menantu seperti Tamar? Nggak ada, Romo. Yang sampai hati menggoda mertuanya? Nggak ada, Romo. Nggak ada, Bu, jangan. Ibu-ibu itu wanita dalam silsilah Tuhan Yesus loh. Atau kalau ada bapak-bapaknya, boleh bapak-bapak ditanya, adakah di situ bapak-bapak yang seperti Yehuda sampai hati menggoda menantunya? Baik, ini pertanyaan selingan saja. Silakan dicatat tetapi. Lah, mari kita menuju ke wanita kedua, namanya Rahab.
Silakan membandingkan itu nanti dalam kitab Yosua bab 2 ayat 1 sampai 24 atau bab 6 22 sampai 34. Ceritanya luar biasa. Ceritanya masih ingat para ibu? Ceritanya adalah tentara Israel mengepung kota mana? Yeriko, Romo. Yeriko. Kotanya kota Yeriko. Ya. Lalu mengirim mata-mata untuk memasuki kota Yeriko. Apa yang terjadi? Yeriko ini kota gede dan segala macam, tentaranya hebat dan segala macam. Tetapi mata-mata Yerusalem, mata-mata Yahudi, mata-mata Israel, kemudian bisa masuk dan menyelidiki kota Yeriko dengan bantuan Rahab. Ketika mau ditangkap, mata-mata Israel ini lari ke, kalau bersembunyi paling gampang di mana ibu-ibu? Di tempat pelesiran. Dan pelesiran itu, Yeriko itu kota besar, maka juga pelesirannya juga maju. Mereka masuk ke kamar prakteknya Rahab. Lalu tentara ini, si Salmonnya ini salah satunya disembunyikan Rahab di mana? Di almari pakaiannya Rahab. Disembunyikan. Ketika tentara mencari mata-mata Yahudi, disembunyikan oleh Rahab. Ketika malam turun, hari sudah gelap, kemudian Salmon diturunkan keluar kota melalui tembok, dan ada cerita Salmon itu diturunkan dari kota memakai apa? Memakai, mohon maaf, pakai apa? Pakai kainnya Rahab. Secara simbolis itu begitu. Dia selamat gara-garanya kainnya Rahab. Bayangkan dengan fetishnya yang di Unair, ada orang dibungkus dengan kain itu, dengan jarit itu. Ya, Salmon itu diselamatkan oleh Rahab dengan cara itu. Maka, mohon maaf, si Rahab ini bukan hanya PSK, tetapi Rahab ini juga sebetulnya adalah pengkhianat bangsa. Karena Rahab itu janji begini, oke, saya menyelamatkan kamu keluar dari benteng kota Yeriko, tetapi nanti kalau negara saya jatuh di tangan bangsamu, kamu harus ingat saya. Maka kemudian ketika Yeriko jatuh, Rahab diambil oleh Salmon. Pertanyaannya, apakah ibu-ibu pernah jengkel terhadap mata-mata yang menjual rahasia negara kepada bangsa lain? Itulah Rahab. Itulah wanita kedua dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya tanya dulu, ibu-ibu, keluarganya ibu dibanding keluarganya Salmon, keluarganya Yehuda, lebih baik atau lebih jelek? Lebih baik, Romo. Lebih baik. Lebih baik. Oke, terima kasih. Ya. Lalu kita menginjak wanita yang ketiga, atau kita berhenti di sini dulu. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau ada yang sudah mau bertanya boleh. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan ya nanti. Biar nanti anunya dihidupkan. Iya.
Ayo Nggak ada. silakan Ibu-ibu. Oh, nggak ada yang berani tanya kok ibu-ibu. Oke, nggak ada ya. Oke, ada yang menyimpan pertanyaan sampai nanti. Boleh juga diketik di situ, nanti saya lihat kalau Ya. sempat, biar nanti kita lihat. Wanita yang ketiga namanya adalah Ruth. Nah, Ruth ini yang kapan ya, malam kapan ya akan dibahas dalam KKS ya dengan Romo Wisnu atau Pak siapa juga. Irhandi Romo. Ya, itu. Kitab Ruth ini akan dibahas secara khusus, tetapi secara singkat saja menyebutkan kitab Ruth. Ruth ini dikaitkan dengan Boaz. Ruth ini wanita yang luar biasa. Jadi Ruth ini menurut kitab Ruth, dia sebetulnya adalah menantu dari Naomi. Biasanya loh ya, biasanya menantu perempuan itu kalau dengan ibu mertua itu bermusuhannya luar biasa ya kan. Sampai-sampai saking jengkelnya ada menantu perempuan yang mempunyai tanaman, nama ilmiahnya itu Sansevieria. Tetapi oleh menantu perempuan itu Sansevieranya itu diberi nama Indonesia, namanya apa? Lidah mertua. Lidah mertua itu panjang dan runcing katanya begitu, seperti Sansevieria. Tetapi itu sekedar olok-olok. Tetapi Ruth ini luar biasa. Ruth ini ketika ditinggal mati suaminya, Kilion dan Mahlon, anaknya Naomi dan suaminya saya lupa. Kilion dan Mahlon itu semuanya meninggal. Kemudian Ruth dengan iparnya atau istri iparnya, jadi sesama menantu, namanya saya lupa. Nanti silakan Ibu. Ketika semua laki-laki dalam keluarga Naomi udah meninggal, mertuanya bilang begini, anakku, sudah berpulang suamimu ke rahmat Tuhan, rahmatullah dan suaminya dan segala macam, sudah tidak ada tempat anak laki-laki yang akan lahir daripadaku, maka kembalilah masing-masing kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Karena Ruth ini sebetulnya bukan orang Yahudi. Setiap bangsa mempunyai Allah masing-masing. Nah, Ruth ini juga mengikut menjadi orang yang percaya pada Allah suaminya, menjadi Naomi. Maka ketika suaminya mati, Ruth disuruh pulang ke bangsanya dan juga kepada agamanya yang asli. Tetapi Ruth mengatakan apa? Jangan menyuruh aku pulang kepada bangsaku, karena di mana saja engkau berada, disitulah aku berada. Di mana kamu mati, di situ aku mati. Bangsamu adalah bangsaku, Allahku adalah Allahmu. Silakan nanti ibu-ibu mengikuti pendalaman kitab Ruth itu yang luar biasa. Nah, romantismenya ketika Ruth ini menjadi janda harus menanggung hidup mertua perempuannya. Apa yang dilakukan Ruth? Ruth ini kemudian menjadi buruh memetik gandum di ladangnya Boaz. Tetapi si Boaz ini nampaknya naksir sama Ruth memang, di antara karyawan-karyawan atau buruh-buruhnya, Ruth ini memang paling cantik mungkin gitu. Lalu si Boaz ini mendekati Ruth dengan pesan begini kepada karyawannya yang lain. Kalau kamu menyabit gandum, jangan terlalu bersih, tinggalkan sedikit untuk orang di belakangmu itu. Siapa? Ya Ruth itu. Agar apa?
agar si Rut ini mendapat sisa-sisa sesudah selesai itu menjadi lebih banyak. Ketika Rut mau pulang juga didekati oleh Boaz. Kamu dapat seberapa? Segini. Lah, kamu kan harus memberi hidup juga ibu mertuamu. Nih, lalu oleh Boaz bagian Rut itu ditambahkan. Begitu cara mendekati Boaz. Dan akhirnya Boaz itu kemudian memang menikah dengan Rut. Lalu Boaz ini menjadi siapa? Boaz ini menjadi kakeknya Raja Daud. Itu Rut. Tetapi mohon maaf, Rut ini sebetulnya harusnya tidak boleh menjadi warga Israel karena dia sudah janda dan bukan orang asli Israel. Harusnya nggak boleh. Menurut aturan harus mengambil istri orang Israel juga. Tetapi begitulah ceritanya. Lalu yang keempat, kita langsung ke perempuan keempat. Mohon maaf, tidak ada namanya di situ. Ibu-ibu ada yang tahu? Wanita keempat, istrinya Uria itu siapa? Betseda. Nah, namanya adalah Betseba atau Betsabe. Betseba atau Betsabe. Itu ada dalam 2 Samuel bab 11. Silakan membaca. Nama Uria, mohon maaf. Nama istri Uria di situ saya sebut karena di silsilah memang juga tidak disebut. Ini aku ganti ya. Nama istri Uria tidak disebut secara langsung, hanya disebut istri Uria gitu saja. Karena kisahnya dikaitkan dengan raja yang sangat terkenal, yaitu Raja Daud. Dan dialah yang kemudian bahkan nanti akan memberi catatan sejarah Israel secara luar biasa. Luar biasa bagus, tetapi juga sekaligus luar biasa jelek. Mohon maaf. Masih ingat ya cerita Daud dan Uria? Istri Uria, Betseba? Ceritanya Daud sudah menjadi raja terkenal, kemudian membangun Yerusalem dan juga ingin membangun kenisah Allah, tetapi belum boleh. Nah, Daud membangun istana, juga membangun tempat kediaman para perwiranya di sekitar istana Daud. Istana Daud paling tinggi, perwira-perwiranya di sekitarnya. Nah, ceritanya mungkin, mohon maaf, kalau ada yang pernah pergi ke Tampak Siring, mungkin seperti itu. Rumah Daud itu dikelilingi rumah-rumah perwira dan juga ada kolam renangnya atau tempat permandian umum di Tampak Siring. Waktu tahun 75 sesudah saya lulus SMA, saya naik sepeda dari Wonosari ke Bali bersama teman-teman. Itu Tampak Siring itu masih asik ibu-ibu. Bisa nonton orang mandi. Tetapi zaman dulu ceritanya begitulah. Daud itu juga gitu. Ketika tentara Daud sedang berperang, tentu saja sebagai raja dia tidak perlu ikut ke medan tempur. Dia cukup di istana. Lah, ketika sore hari dia lagi bosen, dia jalan-jalan di balkon. Dari balkonnya dia noleh ke tetangga, ternyata ada wanita yang lagi mandi. Siapa namanya? Betseba. Tadinya dia tidak ngerti namanya itu Betseba, dia nanti akan tanya pembantu. Lah, tentu saja melihat perempuan lagi mandi memang menjadi lebih menarik bagi Daud bandingkan dengan wanita yang nggak pernah mandi ya ibu-ibu ya. Tetapi ceritanya begitu deh, Alkitab begitu. Nah, kemudian Daud itu apa ya? Tergoda. Awalnya Daud itu hanya bosen.
bosen karena tentaranya berperang, dia di balik layar, di balik bangku, mempersiapkan strategi dan segala macam, maka di dalam kebosanan itu kemudian dia jalan-jalan di balkon. Sejauh itu ibu-ibu, sejauh itu sebetulnya Daud belum berdosa. Merasa bosen itu juga bukan dosa. Sudah 5 bulan kita di rumah terus. Ibu-ibu bosan belum? Hati-hati. Bosan bukan dosa. Tetapi hati-hati karena rasa bosan bisa dipakai penggoda untuk menjatuhkan kita. Daud yang bosan jalan-jalan di balkon, melihat istri Uria yang lagi mandi, rasa bosannya itu dipakai oleh penggoda untuk menjatuhkan. Selama kita bertahan di dalam rasa bosan dan mengisi rasa bosan itu dengan sesuatu yang lebih baik, lalu tentu rasa bosan itu justru menjadi suatu berkat yang luar biasa. Tetapi Daud tidak memakai itu. Saya khawatir kalau kita juga sudah 5 bulan di rumah terus, tidak pernah ke mall, mau ke salon saja juga takut. Lalu apa? Rambutnya juga sudah nggak dicat lagi. Aduh, facial juga nggak bisa dan segala macam. Jangan-jangan ibu-ibu sudah mulai bosan. Hati-hati, ya. Nah, Daud begitu. Begitu melihat istri Uria, dia memanggil Uria. Dan ibu-ibu tahu, raja itu kalau sudah melihat perempuan kayak begitu, semua perempuan di Israel juga sebetulnya bisa menjadi milik Daud. Itu pernah dikatakan Samuel, ketika Samuel diminta oleh orang Israel mencarikan raja. Samuel sudah mengatakan, hati-hati, kalau nanti kamu punya raja, raja itu akan mengambil anakmu yang cantik-cantik menjadi dayang-dayangnya dan menjadi istrinya. Mengambil semua laki-laki yang gagah menjadi tentaranya. Tetapi orang Israel tetap minta raja. Padahal tadinya Tuhan Allah tidak memperkenankan ada raja. Tetapi orang Israel ngotot tetap minta raja. Nah, Daud sebetulnya juga bisa mengatakan kepada Uria itu begini, Uria, istrimu aku mauin, beres. Tetapi enggak, Daud secara sembunyi-sembunyi malam itu memanggil Batsheba. Nah, enggak usah diceritakan, tahu ceritanya 2 Samuel, kemudian apa? Selang beberapa lama, si Batsheba itu datang kepada Daud. Your Majesty, my period is late. My period is late. Tetapi kalau pembantu di Singapura bilangnya tidak begitu. Kalau pembantu di Singapura, orang Indonesia bilang begini, sure, my moon is late. Jadi bulannya terlambat katanya begitu. Padahal my period is late. Lah, Daud mau mencuci tangan ibu-ibu. Daud tadinya bosan, kemudian jatuh ke dalam dosa, sekarang masuk ke dalam dosa yang lebih jauh lagi karena apa? Karena dia mau menyangkal keterlibatannya di dalam dosa. Maka apa? Maka Daud kemudian memanggil suaminya, Uria, disuruh pulang. Dan Uria itu lagi berperang. Perang-perang suci, tentara Israel kalau lagi perang suci tidak boleh menyentuh perempuan. Tetapi Daud justru mengundang Uria, pengantin baru, untuk pulang. Dan apa? Uria tetap taat, tidak pulang menghampiri istrinya. Tidak, karena dia melaksanakan perintah perang suci. Maka
Daud membujuk Uria suruh pulang. Caranya apa? Diberi hadiah. Laki-laki yang gentle akan buka hadiahnya bersama istri, gitu kan pikirnya Daud. Tetapi Uria mengirimkan hadiah dari Daud itu melalui kurir, belum ada Gojek. Maka Daud mengirim hadiah Uria mengirim hadiah dari Daud lewat kurir, tetapi dia tidak pulang nengok istrinya. Harapannya Daud itu kan wong tentara lagi perang, disuruh pulang ketemu istri, apalagi mantan baru, ya kan, bayangkan. Bagi saya, orang yang pernah di Angkatan Laut, saya pernah mendengar seorang marinir bilang begini, marinir itu bertugas di lapangan, bukan di lapangan, di kapal selam. Kapal selam. Bilangnya begini, ibu-ibu, Romo, mohon doa, saya baru sandar dari kapal. Apa? Kalau saya baru sandar dari kapal begini, Romo, saya melihat kambing dibedai saja, itu sudah kelihatan cantik. Itu tentara-tentara itu bilang gitu. Lah, bayangkan Uria ini disuruh pulang, ketemu istrinya sendiri, tetapi Uria tetap tidak mau pulang. Maka kemudian Daud punya cara lain lagi. Apa? Uria dibuat mabuk. Tetapi ketika mabuk, Uria ini tidak pulang. Dia malah mabuk di halaman istana. Maka Daud sudah kehabisan cara. Siapa? Batseba ini kok yang manut-manut saja sama Daud ini. Lalu apa? Akhirnya Daud merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Dia memberi perintah begini. Tempatkanlah Uria di barisan paling depan pertempuran yang paling besar, dan kalau musuh sudah menjumpai dia, tinggalkanlah dia seorang diri, maka Uria mati. Silakan nanti membaca sendiri 2 Samuel bab 11 ya ibu-ibu, ini luar biasa indah. Tetapi saya mau berhenti dulu di sini sambil bertanya. Apakah ibu-ibu pernah kecewa terhadap pimpinan negara kita? Apakah ibu-ibu pernah berpikir suami ibu mengecewakan? Coba saya tanya, ibu-ibu yang pernah kecewa terhadap suami mana? Gak usah tunjuk jari, nanti teman-teman pada tahu, dalam hati aja. Apakah ada ibu yang pernah kecewa terhadap suami? Nggak usah dijawab. Nah, sekarang saya tanya. Dibanding Daud, suami ibu lebih baik apa lebih jelek? Lebih atau baik. lebih jahat? Baik. Kecewa terhadap pemerintahan, pernahkah pemerintahan kita bahkan membelokkan sejarah? Daud ini membelokkan sejarah bangsa Israel dari tidak punya raja sampai punya raja. Sekalipun Daud ini melanjutkan Saul. Tetapi sejak Daud kemudian Israel menjadi negara yang luar biasa, menyatukan 12 suku, mempunyai pemerintahan yang luar biasa, dan akhirnya nanti anaknya Salomo mendirikan bait Allah. Tetapi justru pada fase keturunan yang kedua ini, raja-raja, sebetulnya moralitas Israel hancur. Maka pertanyaannya, kemakmuran itu sebetulnya berkat atau kutuk? Ya toh? Baik juga ditanyakan, kalau begitu corona itu sebetulnya berkat atau kutuk? Nah,
tinggal bagaimana kita menyikapinya. Nah, sampai di sini ada 4 nama wanita. Sekarang saya tanya ibu-ibu sampai nama perempuan yang keempat ini masih masih percaya bahwa silsilahnya Yesus ini atau Yesus yang mempunyai silsilah yang kayak begini ini betul-betul layak diikuti sebagai Tuhan. Percaya, Romo. Nah, ini saya tunjukkan bahwa sejarah keselamatan diwarnai oleh orang-orang yang bengkok hatinya, wanita-wanita yang membelokkan sejarah bersama laki-laki yang terlibat. Ada yang mau tanya dulu sebelum saya masuk wanita yang paling mendatangkan batu sandungan, wanita kelima. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, cukup jelas, Romo. Jadi nggak bertanya-tanya. Nggak ada jelas yang banget. Nggak ada yang berani bertanya ya? Bukan, jelas banget, Romo. Nanti kalau ada yang mau bertanya, saya ancam awas kalau bertanya. Ibu-ibu, Tamar, Rahab, Rut, Betseba nampaknya mempersiapkan pendengar Matius untuk memasuki skandal yang paling besar dalam silsilah Yesus. Puncak skandal itu adalah perempuan yang namanya Maria. Ibu tahu mengapa saya mengatakan bahwa Maria ini adalah puncak skandal? MBA, Romo. Nah, MBA. Married but married but affair atau affair. Ya. Nampaknya para pendengar dipersiapkan untuk siap-siap menerima langkah yang terakhir, perempuan yang luar biasa membuat skandal. Bayangkan, Maria ini mengandung dan melahirkan anak tanpa suami. Maka mari kita lihat ayat-ayat terakhir yang menyebut Maria ini, Ibu. Ayat kita bandingkan mulai dari ayat 15 ya, ini. Kata-katanya begini, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria. Harusnya kalau ada nama perempuan nama merah seperti ini, harusnya begini. Ini kita lihat yang ada nama. Nah ini Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Harusnya kalimat di sini itu bunyinya begini. Yakub memperanakkan Yusuf. Yusuf memperanakkan Yesus. Jadi kalimatnya harusnya kalau mau konsekuen urutannya seperti di atas tadi, itu bunyinya begini. Yusuf memperanakkan Yesus dari Maria. Jadi saya ketik di sini ya, kalau bisa ya, saya ketik itu harusnya rumusannya itu begini. Yusuf memperanakkan Yesus dari Maria.
Iya. Ya, ini kalimatnya harusnya kalau konsekuen harusnya begitu. Tetapi begitu sampai di sini rumusannya Yusuf memperanakkan Yesus itu tidak disebut, tetapi Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi dari sastranya saja ini langsung di situ sudah menjadi berubah, berbeda. Dan nama itu adalah nama Maria. Pertanyaannya, ibu-ibu sudah siap menghadapi skandal terbesar dalam diri Maria ini? Itulah iman Kristiani. Itulah iman Kristiani. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bingung, maka saya akan membuat catatan ini. Permasalahannya ada di sini. Jika Yesus adalah juru selamat, mengapa silsilahnya memuat nama-nama orang yang bengkok hatinya, tidak terhormat, dan kelakuannya tercela? Dan kelima nama wanita tadi terkait langsung dengan tokoh-tokoh yang bengkok hatinya. Kalau begitu, hikmat apa yang dapat kita ambil dari awal kabar gembira ini? Di mana kabar gembira? Saya akan membuka catatan keempat ini kepada ibu-ibu agar ibu-ibu menjawab. Mari kita lihat 1, 2, 3 ini. Saya boleh bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu bisa menangkap mengapa kok juru selamat kita Yesus itu silsilahnya ternyata berisi orang-orang yang tidak terhormat. Ternyata dibandingkan keluarga ibu-ibu, keluarga ibu-ibu jauh lebih baik dibanding orang-orang yang kelima wanita tadi, ya kan? Apakah ada yang bisa menjawab? Silakan. Romo, Tuhan hadir kepada semua orang, baik orang berdosa maupun orang yang baik-baik. Terus? Justru orang berdosa itu diangkat sama Tuhan menjadi anaknya, menjadi karena kelahiran Yesus, harkatnya diangkat. Kalau betul ya Romo. Silakan ibu-ibu yang lain, silakan. Ada yang mengatakan begitu. Nah, di mana warta gembiranya? Kabar gembiranya. Ayo Bu Mel, kabar gembiranya Bu Mel. Ada kabar gembiranya ada di mana? Kabar gembira. Jika Yesus itu juru selamat, sementara ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau mencari menantu kan pedomannya 3B ya kan, bobot, bibit, bebet. Nah sekarang ini kok Yesus ini silsilahnya ada orang-orang yang bengkok hatinya kayak begini. Kalau begitu bibitnya sudah tidak memenuhi syarat. Lebih lagi kalau kemudian dikaitkan dengan 5 wanita, waduh, sudah lakinya kayak begitu, perempuannya kayak begitu, wah kejahatannya menjadi-jadi. Iya. Dengan membaca ini, apakah ibu-ibu makin mantap menjadi muridnya Yesus? Mantap. Nah kok
Wong silsilahnya aja kayak begitu. Buah yang nggak mungkin semuanya jelek, Romo. Lah iya, semuanya tidak mungkin semuanya jelek. Tetapi dalam silsilahnya ternyata justru ada orang-orang yang begitu. Iman, Romo, percaya. Silakan ibu-ibu, kalau ada yang mau nanggapi silakan. Kalau tidak mau menjawab juga mau menanyakan atau menanggapi silakan. Ayo, ada Pumel, ada Yeni, ada Yulita. Ya. Yesus kan datang untuk orang-orang yang berdosa. Terus? Jadi kalau orang-orang semua itu tidak berhati semua, nggak ada yang bengkok hati, semua terhormat, untuk apa Yesus datang? Mana Romo? Ya, boleh. Silakan yang lain komentarnya. Romo. Ya. Romo, seseorang itu kan nggak dilihat dari masa backgroundnya yang lalu-lalu, Romo. Yang benar. Ya, maksudnya yang tadi Romo bilang kita mesti cari bibit bobot. Tapi seseorang kan bisa berubah. Nggak usah kita cari bibitnya awalnya udah jelek terus nanti anaknya ikut-ikutan jelek, nggak juga kan, Romo? Saya itu malah cari cewek aja kok nggak pernah dapet karena bibit dan Jangan, Mo. Ini Romo ceweknya udah banyak nih, Mo. Semua anggota WK cewek semua nih, Mo. Ya. Romo, kalau menurut saya Yesus adalah juru selamat di situ ya, mau pertanyaannya. Ya. Karena di dalam silsilah itu kan semuanya penuh skandal, Mo, wanita-wanitanya, dan banyak yang bengkok hatinya. Justru di lingkungan itulah Yesus dilahirkan sebagai juru selamat untuk membenahi silsilahnya itu. Kalau menurut saya begitu, Mo. Boleh aja. Ya. Lagi. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita klik lagi aja. Klik. Nah, Tuhan dapat memakai orang yang bengkok hatinya, keluarga yang tidak terhormat, pejabat pemerintahan dan sistem politik yang tidak baik, serta korup untuk menganugerahkan Yesus yang juru selamat. Tapi kan saya tanya, keluarga ibu bapak, ibu-ibu terutama, lebih baik atau lebih jahat dibanding wanita-wanita yang tadi disebutkan? Katanya kok lebih baik ya. Ibu-ibu yakin keluarganya lebih baik, suaminya lebih baik dibanding Yehuda? Insial Yesus, Mo. Paling tidak ibu-ibu tidak seperti Tamar. Ya pasti, Romo. Ya. Kalau begitu, mereka yang namanya jelek saja masuk silsilah Tuhan Yesus, kenapa nama ibu, bapak kok nggak masuk dalam silsilahnya Tuhan Yesus? Belum ditulisnya. Pertanyaan lebih lanjut, kalau begitu, kira-kira apakah Yesus bisa lahir dalam keluarga ibu? Hadir dong, Mo. Hadir. Kalau begitu, bisakah keluarga itu juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan keselamatan untuk orang di sekitar? Bisa. Bisa, Romo. Bisa. Kalau Tuhan menghendaki. Apakah hanya cukup Tuhan menghendaki atau kita juga ikut campur di situ? Iya. Sesama kita manusia juga Tuhan hadir di antaranya. Kalau begitu, rasa bosan menunggu selama 5 bulan karena pandemi ini. Bisakah kita juga menjaga diri agar tidak menuruti rasa bosan dan kemudian masuk dalam perangkap dosa seperti Daud?
Bisa. Nah, kalau begitu, Bisa, Romo. saya mau mengakhiri renungan yang tidak tematis ini, yang teratur ini, dengan berkata begini. Kalau begitu, ibu-ibu, mari kita tetap mengatasi rasa bosan untuk tetap menjadi orang-orang yang memegang kendali dan protokol kesehatan. Jangan sampai karena rasa bosan kita jatuh ke dalam pencobaan yang menyebabkan kesengsaraan. Dengan kata-kata itu, semoga menjadi jelas bagi ibu-ibu panggilan kita di masa yang seperti sekarang ini. Oke, baik, Tuhan Yesus memberkati. Amin, Romo. Kami sabar menunggu, Romo. Tidak ke gereja, tidak apa-apa, sama aja Tuhan hadir, Romo. Iya, terima kasih. Karena hari ini Jakarta tambahnya berapa, Ibu? Nggak pernah ikutin tuh, nggak mau tahu. Saya nggak update, tapi kemarin paling banyak, kalau nggak salah Jakarta 600-an ya. Kemarin 700 lebih, hampir 800. Iya, kemarin itu Jakarta hampir separuhnya seluruh Jakarta. Iya. Maka. Iya. Saya setuju, Romo. Iya. Romo, ya, mau nanya, kenapa Romo selalu bilang kita bosen dengan masa penantian ini ya, padahal kalau saya tuh tidak pernah merasa bosen tuh. Enggak, saya menikmati. Saya mendengarkan banyak orang saja yang begitu. Kalau saya menikmati me time saya. Baik, mohon maaf, saya tutup dulu ya, ya. Romo, sebelum tutup saya mengucapkan terima kasih, Romo. Enggak, maksudnya screen-nya ditutup dulu. Oke, screen-nya ditutup. Ayo silakan dibuka, nanti kita ada fase foto. Ayo silakan dibuka. Bisa minta tolong semua kamera dibuka. Sebentar saya lihat chatnya, mungkin ada yang tanya. Ayo kameranya dibuka. Udah, Bu. Iya, ada yang belum. Apanya? Itu kan chatnya ada 4, semuanya bagus-bagus kan? Ya, misalnya Tuhan Yesus dihadirkan sebagai anak Allah di tengah kehidupan bangsa yang tersesat, itu dari Bu Foni. Terus dari Bu Huni ya, bahwa siapapun bahkan yang berdosa sekalipun Tuhan akan selamatkan. Ya, hebat. Terus Bu Eli, kabar gembiranya Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa manusia. Allah Bapa mau menggenapi janjinya bahwa Yesus lahir buat semua orang. Wah, luar biasa kan? Terima kasih. Lanjutkan Ibu. Sudah difoto. Sesi fotonya sudah, Romo. Ini lagi sesi foto kedua. Ada ternyata pengajaran Romo bagus sekali dan sangat mudah dimengerti, tetapi susah dipahami. Bahasanya Romo, bahasanya bagus sekali, tapi pemahaman kita yang kita masih awam lah. Ya. Semoga jelas. Besok-besok silakan Romo kasih kita pengajaran untuk wanita-wanita yang lain, Romo. Nama-nama wanita kan banyak sekali, Romo. Iya, nanti kita cari yang lain ya. Baik, terima kasih Romo atas waktunya. Mohon doa penutup sekalian berkat oleh Romo. Romo, silakan. Boleh, mari kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak yang makasih, ternyata orang-orang yang bengkok hatinya pun bisa Engkau pakai. Terlebih lagi orang-orang terhormat, wanita-wanita terberkati yang boleh berkumpul malam ini dalam nama-Mu, pasti bisa Engkau pakai. Karena itu kami percaya bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, apapun yang terjadi di sekitar kami, Engkau selalu menyertai kami. Karena memang itulah arti nama Emmanuel.
Kami ingin mengakhiri perjumpaan kami malam ini sambil memohon berkat. Semoga berkat-Mu selalu menyelenggarakan hidup kami dan mereka yang pada hari ini harus memperjuangkan keselamatan diri dalam sakit, dalam situasi sangat-sangat memprihatinkan, tetapi juga mereka-mereka yang memperjuangkan keselamatan sesamanya, kesembuhan mereka yang sedang sakit juga ada dalam naungan berkat-Mu. Kami sertakan permohonan ini di dalam doa yang diajarkan Yesus Putra-Mu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Romo. Terima kasih ibu-ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Datang terlambat. Datang lambat, pulang jangan pulang cepat. Lupa kalau jam 7. Iya. Besok-besok kita minta pengajaran lagi ya ibu-ibu ya. Pengajaran apa lagi ya? Ternyata saya mintanya Rahab tapi dikasihnya bonusnya sampai 5 semuanya. Syukur kepada Tuhan ya Bu Mel. Minta Rahab dikasih 5. Jadi cuman ya suaranya nggak kedengeran Bu Mel. Itu Bu Swat lagi tidur ya? Bu Swat ngapain? Itu salah, Bu Swat punya anaknya punya itu. Lagi tiduran. Bukan, itu udah mati itu udah mati, dia pakai hatu lagi. Bu Titi mana Bu Titi? Titi jangan di-mute dong, ayo ngobrol. Halo, Ti. Oh, iya. Ya, Nes. Ada Nani tuh, ada Nani. Halo. Kangen Anita udah gondrong. Nggak bisa apa-apa, mau denger aja. Bu Yanti, mau ikut-ikut ya sama Romo ya, backgroundnya ya. Cakep. Ibu, saya pamit dulu ya Bu. Ya Bu Terima Linda, kasih. Bu Afranya ya ditunggu ya Bu Linda. Ya, lagi proses Bu, sebentar lagi mungkin. Ya. Oke, thank you. Ya, sama-sama Ibu. Bye. Pamit Oke. ya. Saya juga pamit. Ya, Pamit jam 8 ya. adorasi. Ya. Adorasi, Udah pamit. lewat. Selamat Udah malam. bye semuanya. Ya, nggak apa-apa. Dah. Dah. Wi, thank you Wi. Ya, Udah direkam ya Wi? Udah direkam ya? Udah. Kan? Oke, nanti kirim ya Wi. Thank you. Bye. Bye.